Tadi Oh ya. Kan sama dokter Tommy jam 9. Oh iya, baik, Dok. Ya, siap diamankan. Apa, Dok? HO. Baik, selamat pagi dokter, Mas, Mbak. Untuk parade operasi minggu depan ada 2 rencana operasi. Tanggal 28 Februari hari Selasa. Yang pertama adalah Nyonya Iis, 39 tahun. Ini rencana definitive surgery, AUB8 atau adenomyosis dengan chronic pain. Pasien direncanakan untuk laparotomi HTSOB dengan DVJ Dr. Kemal. Pasien ini sudah kita bicarakan di endocrine meeting bulan lalu, Dok, yang terakhir disarankan apakah pertimbangan kita berikan tambahan letrozole untuk trial apakah membaik keluhan pasien, tetapi dari pasien sendiri tidak bersedia untuk membeli pribadi dan akhirnya untuk definitive surgery dilanjutkan, Dok, dengan konseling bahwa sudah masih mungkin ada residual pain pasca operasi. Kasus yang kedua adalah Nyonya Hesti, perawat kita di lantai 6, P2A0 dengan endometriosis di BSC, kemudian adenomyosis diffus kecil, rencana untuk eksisi nodul endometriosis kutis dengan DPJB Dr. Kanadi. Yang slide. Yang pertama Nyonya Iis, ini dikasih operasi definitifnya, dia sudah dengan 3 modalitas obat-obatan, sudah terakhir dengan Norelut, sudah pernah diberikan injeksi GnR agonis dengan Endrolin, dan juga masih didouble dengan Visan. Ketika berhenti untuk medikamentosa, pasien kembali mengalami perdarahan dan nyeri, dan hendaya ini menyebabkan sampai pasien tidak bisa bekerja. Jadi yang boleh kita bahas untuk ini history taking-nya ini. Jadi problemnya apa sih kalau kita bisa summarize dari history taking ini? Pain. Terus kemudian problemnya pain-nya kenapa teratasi? pain-nya tidak teratasi dengan medikamentosa sebetulnya, Dok. Pain-nya teratasi. Ya. Terus Cuman dengan regimen obat-obatan yang cukup banyak, pasien juga harus sering kontrol, dan begitu dia telat atau lepas obat sebentar, pain dan bleeding kembali muncul menurut pasien. dulu nih, kita coba analisis sama-sama ya. Pada pasien seperti ini, pain dengan multimodality. Nah, boleh dijelaskan multimodality ini apa? Dengan progestin, Dok. Progestin dan agonis. Awalnya tentu pasien mendapatkan progestin. Iya. Lalu apabila pasien diberikan progestin saja, ada masalah? Dengan progestin saja tidak ada masalah, Dok. Maksudnya dia terkontrol dengan progestin. Ketika hanya baru progestin saja masih mengalami pain dan bleeding, Dok. Sehingga baru belakangan ditambahkan agonis. Oke. Pertanyaan, kalau kita menghadapi kasus yang sama, ya. Jadi ada seseorang penderita endometriosis yang kita berikan progestin. Progestinnya yang pertama apa? Norelut, Dok. Pertanyaannya kenapa Norelut itu pilihan pertama? Iya, Dok, urutannya Norelut dulu, baru Visan, tambahan Visan, baru agonis. Nah, itu makanya ini jadi pertanyaan, kenapa noretisteron menjadi pilihan pertama? Harusnya ini kita mencoba untuk menganalisis atau membedahnya ini lebih tajam. Kenapa sih saya tanya kenapa noretisteron jadi pilihan pertama? Ini asumsi saja, kalian boleh berhipotesis kalau nggak ada data. Coba, ada nggak hipotesis kalian kenapa dokter yang pertama tadi lebih memilih preparat noretisteron? Apa sih perbedaan karakter noretisteron dengan Dinoges? Tentu kan di situ, jadi saya berharap di situ yang akan ada, bukan asal karena Dinoges nggak ada ya pilih noretisteron, ya itu susah, itu nggak ada kadar ilmiahnya, nggak ada. Iya. Ya. Tapi saya berharap bahwa 2 obat ini memiliki posisi yang sama, and then dokter ini memilih noretisteron. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Ada sesuatu yang istimewa nggak antara noretisteron dibandingkan dengan Dinoges? Kalau dari hipotesa saya, mungkin pada kondisi awal tersebut selain pain ada bleeding, sehingga digunakan preparat noretisteron
yang ada efek lebih dibandingkan Dinogenes, dia ada efek androgeniknya dokter. Jadi dengan adanya efek androgenik dari norepinephrine diharapkan bisa untuk lebih meregresi endometriumnya kalau pada kondisi bleeding. Nah, kenapa jadi efek androgenik yang dibutuhkan untuk menghentikan bleeding? Karena ada yang tahu nggak? Norepinephrine dan Dinogenes ini berasal dari derivat apa? Dari derivat apa? Testosteron. Dua-duanya sama-sama dari derivat 19-testosteron. Jadi basically both of them akan memiliki androgenic effect dan tidak memiliki anti-androgenic effect layaknya spironolactone atau drospirenone atau ciproterone acetate. Artinya kalau kita berbicara tentang androgenic effect, kayaknya dua obat ini akan punya kurang lebih sama. Dan tetapi apa yang menjadi perbedaan antara norepinephrine dengan Dinogenes? Pernah lihat Schindler's List bukan film, tapi ya maturitas Adolf Schindler. Pernah lihat karakter progestin di situ? Enggak. Ada lagi enggak? Udah ini mungkin ditanya di ya. Ada berapa kolom di situ? Kalau kita bicara tentang progestin. Ya kira-kira apa aja lah. Karena ini saya bukan hafal sih, cuma kira-kira kalau kita mau memilih sebuah sediaan progestin tuh kira-kira apa saja yang menjadi. Tentu kita merujuk dulu kepada progesteron, karena dia kan mother of progestogen lah istilahnya. Karena dia sesuatu yang dibuat secara alami ya. Nah, coba karakter progesteron apa aja? Progestogenic effect. Ya, itu progestogenik. Apalagi progestogenik itu the whole karakter itu namanya progestogenik. Antigonadotropik, anti-estrogen. Jadi kita melihat poros antigonadotropik. Makanya progestin only bisa digunakan untuk contraception karena dia bisa memiliki efek samping. Dia bersifat antigonadotropik. Ini residen saya tanya, hampir semua nggak ada yang tahu apa mekanisme kerja progestin only contraception. Kemarin saya di Polygym yang ada pasien baru endometriosis dan mereka langsung bilang, apa rencana kalian? Saya akan memberikan Visan. Nggak ada yang ngomong Dinogenes sama sekali. Saya akan memberikan Visan. Saya bilang, kalau kamu memberikan Visan di otak kamu, saya tanya, kamu nanti kerja di mana sih? Nah, kamu akan kerja di mana? Di RSCM aja yang ibu kota Indonesia aja yang namanya Visan itu bisa ada, bisa enggak. Kalaupun ada cuma dikasih pilihan. Kamu punya pilihan lain nggak selain yang kamu bilang Visan? Terus saya tanya, generiknya apa sih? Visan itu udah pasti nggak tahu generiknya apa. Terus pas saya tanya, apakah ada sediaan progestin yang lain? Nggak tahu. Taunya endometriosis itu hanya terapinya Visan. Ini saya agak ngeri juga sama residen. Jadi mereka hanya mendengar ilmu subspesialis tapi hanya nangkep 1/10 atau 1/20. Dia tidak memahami konsepnya. Nah, makanya saya sekarang udah menghindari ngajar detail tentang guidelines karena itu membuat orang nggak bisa mikir.
Ya kemarin saya ngajar di USU, saya cuma ngajarin konsep, saya nggak akan ngajarin dosis, alur, segala macam. Saya ngajarin mereka berpikir. Ya, seperti sekarang, harusnya residen itu saat di tahapan mereka ini harusnya mereka belajar tentang endometriosis itu adalah sebuah estrogen dependent disease. Jadi kalau kamu mau mengendalikan sebuah estrogen dependent disease, maka kamu harus menggunakan sebuah obat yang memiliki efek anti-estrogenik, ya, dan anti-gonadotropin, which is ada pada progestin. Harusnya waktu ditanya seperti itu, saya berharap presiden itu menjawab, saya akan mengobati dengan progestin. Dan kemudian dari progestin tadi, dia dengan modul family planning, harusnya dia bisa mengenali bahwa progestin itu banyak digunakan pada kontrasepsi. Itu yang dikenal sebagai progestin only contraception. Nah, sayangnya waktu saya tanya progestin only contraception itu apa saja pilihannya, itu pun dia tidak bisa menjawab. Ya. Jadi bahwa ada sediaan yang sifatnya oral, ada yang sediaan sifatnya injectable, ada yang sifatnya implant, ada yang disebut intrauterine system, itu sama sekali tidak ada di apa istilahnya memorinya. Nah, apalagi mau nanya mechanism of action. Sekarang coba saya sampling presiden yang ada di sini. Mekanisme kerja utama dari progestin only contraception itu apa? Menipiskan. Zeta Untuk menipiskan dari lapisan dari endometriumnya. menipiskan lapisan endometrium. Kenapa kamu menyatakan penipisan lapisan endometrium itu menjadi yang utama? Kalau yoga mencegah ovulasi. mencegah ovulasi. Jadi dengan cara apa dia mencegah ovulasi? Dengan cara karena ada efek anti gonadotropinnya menyebabkan FSH dan LH tidak berproduksi sehingga folikel tidak bisa ngatur. Anti gonadotropin mencegah itu. Goda? Ya dok, dia punya efek sentral dan lokal, dominannya pada efek sentral mencegah. Kalau utama biasanya ada beberapa mekanisme, tapi yang jadi utama pasti cuma satu. Yang Kalau utama yang lokal. efek sentral. efek sentral. Kalian terjebak karena tadi sengaja saya kasih anti gonadotropin segala macam, ternyata kalian termakan dengan itu. Ya. Karena progestin only contraception tidak sekuat combined oral contraceptive pill dalam menekan gonadotropin. Kalau kamu kembali kepada fisiologi menstruasi, mekanisme umpan balik negatif antara estrogen dengan progesteron itu beda. Kita lihat estrogen akan menekan FS, progesteron akan menekan LH. Nah itulah kenapa ya, pada penggunaan progestin only contraception kadang-kadang kita tidak bisa mencegah terjadinya follicular development. Ya, kita tidak bisa mencegah karena FSH tidak tertekan progestin. Ya. Dan itulah kenapa mekanisme kerja utama progestin only contraception kebanyakan adalah lokal, which is adalah mengentalkan mukus cervix dan menipiskan atau mengganggu, mungkin belum sampai menipiskan tapi mengganggu Reseptivitas. ya, reseptivity endometrium. Ya itulah kenapa progestin only contraception digunakan sebagai emergency contraception. Karena apabila misalnya sudah terjadi folikulogenesis, bahkan even sudah terjadi ovulasi, tidak ada pilihan lain selain mengganggu implantation proses. Kamu nggak bisa lagi menekan follicular development, bahkan menekan ovulasi. Emergency contraception adalah sebuah metode yang bisa eligible digunakan either pada early follicular stage,
late follicular stage, even di early luteal phase, di mana kita tahu dengan kita memberikan high dose progestin maka akan mengganggu apa? Motilitas. Mengganggu endometrium sehingga terjadi out phase. Ya, kita tahu tentu yang di IVF, yang udah lewat IVF, ya gimana? Biasanya sebelum kita melakukan trigger, Justru kita menilai bagaimana manusia endometrium tebalnya, kemudian tampilannya, kemudian selain setiap endometrium yang dinilai, sudut apa sebenarnya yang dinilai? Biasa. termasuk vaskularisasi sub endometrium. Progesteron. Oh iya, sadarnya di bawah sebut. Karena progesteron yang meningkat pada hari menjelang trigger jelas akan membuat endometrium itu menjadi out phase. Ya, kalau itu pun terjadi, ya, pertama ada beberapa hal yang mungkin menjadi masukan buat operator. Ya. Tentu pertama pertanyaan kenapa progesteron ini bisa lurus? Karena kan kita melakukan down regulation. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ya bukan sekedar progesteron tinggi. Nah, kalau kita cuma otaknya cuma guidelines, kalau progesteron segini aman, progesteron segitu nggak aman, itu otak guidelines. Tapi yang jadi harusnya cara kita seperti sekarang menganalisis pasien ini. Kalau misalnya ada seorang perempuan ya, menjalani ovarian stimulation dan pada hari menjelang kita trigger progesteronnya sudah tinggi, ini kan jadi pertanyaan. Sekarang saya tanya, berdasarkan gambar yang ada pada sperma, pada late follicular phase, progesteron akan dihasilkan di mana? Pada late follicular phase. Ini harusnya anak semester 1 yang jawab. Di mana? Steroidogenesis gampang, pada folikel cuma ada 2 kompartemen di situ. Kita bicara two system. Dan sekarang, tapi saya tanya secara spesifik, pada late follicular phase, progesteron akan dihasilkan di mana? Sel granulosa. Granulosa cells. Kenapa? Dia menggain LH reseptor pada saat Karena granulosa cells akan late follicle. meningkatkan ekspresi dari LH receptor di sel granulosa. Ini siapa tahu jadi perjalanan cerdas cermat. Iya, iya kan? Nah, sehingga progesteron basically akan keluar dari sel granulosa. Akan tetapi, kenapa progesteron itu tidak present pada late follicular stage? Kenapa? Ada gambar yang di sperma. Ada feedback negatif dari aktifinnya. Ya, apakah itu disebut feedback? Bukan feedback ya. Kita bicara Inhibition. komunikasi. Nah, kalau kita bicara komunikasi, ada berapa mekanisme komunikasi? Ya, ini apa? Intragrin. Intrakrin. Apa bedanya intrakrin dengan autokrin? Kalau autokrin dia bekerja pada dirinya sendiri tapi udah dikeluarin dong. Intrakrin Belum bukannya dikeluarin. sama dirinya sendiri juga. Masih di dalam. Kalau Belum autokrin rilis. dia dirilis, tapi di update kan. Intrakrin dia inside. Nah, aktifin di sini itu jelas harus menghambat proses, tapi dia bekerja secara lokal. Nah, inilah kita harus belajar tentang komunikasi yang disebut endokrin, parakrin, intrakrin, dan autokrin. Nah, inilah pentingnya kita nggak cuma belajar yang major, yang
kita sebut endokrin, karena kalau kita bicara feedback negatif itu kan komunikasi endokrin, karena antara pituitary dengan ovarium itu kan ada distance, dan komunikasinya adalah berupa hormon yang dirilis melalui blood circulation. Jadi itu kan namanya endokrin. Secara sel granulosa ini menghasilkan progesteron, tapi dikendalikan agar jangan sampai terjadi outfit endometriumnya. Nah, jadi kalau sampai progesteron itu muncul, kan jadi pertanyaan, ya, kira-kira hipotesisnya apa kalau sampai seperti itu? Kalau saya sih akan bicara the quality of the follicle. The quality of the follicle. Artinya mekanisme intraktif, artinya inside the cells itu udah mekanismenya nggak jalan. Ya, ini kalau kita bicara dari sudut pandang seorang endokrinologis. Tapi kalau praktisi IVF ya cuma gitu, progesteronnya tinggi atau rendah. Nah, itu perbedaannya, makanya saya bilang antara kalian kalau sekolah endokrin cuma training untuk become praktisi IVF. Di sini saya berharap kamu bisa menganalisis sampai sedalam ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan analogi tadi, lalu kita kembalikan pada pasien ini, ya. Kalau saya kembali pada pertanyaan pertama kan, antara norepinephrine, Dinotis. Ya, sekali lagi saya cuma minta kalian untuk membaca Schindler List tadi, karena ini endokrin. Ya. Obat yang kita gunakan itu hormon. Jadi you should know very well, ya, hormon yang akan kamu pakai. Kita tahu perbedaannya sama norepinephrine. Perbedaannya adalah pada estrogen. Ya, kalau kita lihat, ya, karakter dari progestin, biasanya tadi antigonadotropin ada atau enggak, estrogenic effect ada atau enggak. Biasanya semuanya pasti punya efek anti-estrogenik. Dia punya efek progesterogenik, dan dia punya efek androgenik atau anti-androgenik. Dia punya efek glukokortikoid, tapi dia punya efek pro-mineralokortikoid atau anti-mineralokortikoid. Kenapa saya bisa menyebutkan satu demi satu? Karena kita tinggal urut-urut steroidogenesis. Karena progesteron itu ada di persimpangan jalan. Kita paham bahwa setelah kolesterol diaktif di sel T3, maka kolesterol ini akan dibuat atau di-develop menjadi progesteron melalui side chain cleavage enzyme. Nah, dari progesteron maka dia harus menghadapi 3 alternatif pathway. Ada glucocorticoid pathway, ada mineralocorticoid pathway, dan ada androgen pathway. Makanya tidak heran semua progestin either punya efek glucocorticoid, mineralocorticoid, atau androgen. Jelas kan? Karena secara steroidogenesis dia memang akan menjalani 3 pathway. Ya kan? Dia bersifat anti-estrogenik. Kenapa? Karena kita tahu progesteron sendiri akan menekan siapa? Estrogen reseptor. Kita paham itu di endometrium. Ya. Makanya pada fase sekretori, indeks proliferasi endometrium
jelas lebih rendah daripada fase proliferasi. Itu pentingnya. Estrogen akan menaikkan reseptor progesteron, akan tetapi sebaliknya progesteron akan menekan estrogen reseptor. Itu fisiologi yang basic tentang menstruasi. Dan jadi kembali pada perbedaan antara norepinephrine dan dihydrogenase. Norepinephrine memiliki estrogenic effect. Justru ini keunggulan dari norepinephrine. Dia punya estrogenic effect. Artinya within one pill you have two different kinds of effect, estrogenic dan progesterogenic. Nah, sekarang kalau kita lihat endometrium itu rata-rata akan stable pada fase luteal karena dia berada di bawah maintenance dari estrogen dan progesteron. Nah, itulah kenapa penggunaan norepinephrine sangat baik pada upaya untuk menghentikan bleeding. Karena bleeding ini umumnya terjadi instabilitas endometrium. Ya, terutama tentu kita bicara pada perdarahan yang diakibatkan karena breakthrough, ya, terutama kalau ini estrogen breakthrough. Karena estrogen breakthrough itu kan ada bagian dari endometrium yang sangat fragil yang akan gugur. Nah, sisanya ini akan di-maintain. Nah, inilah kata kunci kenapa kalau kita menangani abnormal uterine bleeding akan jauh lebih baik kita menggunakan norepinephrine daripada turunan progesteron. Karena saya kemarin baru dapat pasien abnormal uterine bleeding dari daerah, ya. Dan di sana dia diberikan MPA, medroxyprogesterone acetate. Kalau diberikan pilihan antara MPA dengan norepinephrine, saya tentu lebih pilih norepinephrine karena tujuannya adalah menghentikan perdarahan abnormal. Akan tetapi kalau saya berhadapan dengan kasus endometrial hyperplasia dan saya harus menekan endometrium itu agar tidak mengalami hiperplasia lagi, maka kalau kamu diberikan pilihan apakah memberikan norepinephrine atau MPA, yang tidak ada efek estrogen. nah itu makanya. Jadi kita tahu kapan kita mau menggunakan norepinephrine, kapan kita mau menggunakan MPA. Ya. Jadi Schindler list itu benar-benar harus dilihat, ya. Karena dari situ kamu akan mampu, ya, melakukan pemilihan kapan saya menggunakan norepinephrine, kapan saya akan menggunakan MPA, kapan saya akan menggunakan normogestrol acetate. Karena rasa-rasanya progesterin itu cuma 3 itu aja. Saya bicara progesterin. Ada lagi? Mungkin ada satu lagi. Sorry, saya lupa. Linestrenol. Sejauh yang saya aware, kayaknya kita di Indonesia cuma 4 sediaan itu sih. Linestrenol ada pada progestin only pill contraception, ya, pil kami menyusui. NPA biasanya pada nama dagangnya Provera, Provira atau apa. Yang normogestrol acetate di mana? Nama dagang Novedil. gluten itu. Novedil yang baru rilis. Sama drospirenol. Oh ya, good. Jadi ada Slim, 5 ya. ya, drospirenol only, tapi itu jarang-jarang tuh. Dia cuma sendirian drospirenolnya. Nah, satu lagi si protein acetate. Androkur. Ya. Androkur. Apa?
Oh ya, bagus. Desogestral. Ini kita bicara oral. Desogestral ada di mana? Masya Allah, udah lewat tahun masih nggak tahu juga. Nggak pakai. Ada di Deskan. Mikrolut. Mikrolut. Ya, kalau sisterasnya dari desogestral apa sih? Levonorgestrel. Oralnya ada. Sediaan levonorgestrel. Enggak. Dulu ada. ada. Dulu ada. Namanya apa? Serasa. Ya. Postinor. Iya. Ya. Tapi itu kan untuk emergency contraception. Dosisnya tinggi. Kita nggak pakai untuk continue. Nah jadi itulah makanya saya bilang sebenarnya kita lumayan ada beberapa pilihan. Jadi nanti kalau suatu saat kita running out of stock dari Dynogest itu kita kayak jangan mati langkah gitu loh. Ya, ada sediaan lain yang bisa kita pertimbangkan. Ya, jadi jangan hanya Dynogest yang ada pada otak kita. Nah itu saya pengen endokrinologi itu ya nggak mati angin. Oke, jadi kembali pada pertanyaan pada kasus ini, ya, kenapa dia menggunakan noretisteron in the beginning? Kenapa ya? Karena kalau kita bicara noretisteron, rasa-rasanya kalau dikasih pilihan saya nggak akan memberikan noretisteron untuk jangka panjang. Ya. Karena tadi efeknya ya estrogenik, dan yang kedua sebenarnya agak lebih menjadi isu adalah efeknya androgenik, dan yang lebih parah lagi efek mineral kortikoid. Yang saya nggak pernah bosan-bosan men-sharing cerita ini. Saya pernah punya kasus seorang pembantu rumah tangga ya, yang datang dengan keluhan dismenorrhea berat, ya, dia khawatir banget dia bisa dipecat karena setiap menstruasi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tentu marah lah ya majikan. Nah, tapi dia datang dengan BPJS. Gimana dong? Nggak ada pilihan. Noretisteron terpaksa dipilih. Oke, dengan menggunakan noretisteron secara kontinu, maka responnya kebetulan cukup baik. Dia tidak mengalami spotting, bahkan menstruasinya berhenti, nyeri haidnya hilang, dia bisa bekerja. Akan tetapi setelah 6 bulan saya kaget juga ya. 6 bulan. Dan dia bilang dia udah beli baju sampai 2 kali karena roknya udah mati. Ini adalah efek mineral kortikoid yang luar biasa. Itulah kenapa saya lagi berharap-harap apakah drospirenol bisa kita gunakan alternatif dari Dynogest. Kalau boleh sharing, di Polis kan ada 2 pasien yang lagi kita tangani dengan drospirenol only pill, dok, dengan Slinda. Memang pasiennya beli sendiri. Pertimbangan khususnya memang kemarin pada pasien-pasien yang ada efek mineral kortikoid, anti mineral kortikoid yang kita cari, dok. Ada pasien dengan sebenarnya kita bisa mulai membuat case ya, karena yang kasus pertama penggunaan Slinda sebenarnya itu jelas orang yang juga memiliki riwayat penggunaan Dynogest. Nah ini sebenarnya bisa kasus. ya, kalian bisa laporkan kasus ini di SEU sebenarnya, terus mendengar kira-kira apa pendapat para ahli terkait dengan penggunaan drospirenol. Yang kemarin terakhir itu pasien dengan adenomyosis endometriosis, dok, dengan komorbidnya ada intracranial hypertension dan papilledema, dok. Jadi saya diskusi dengan Prof. Iko kemarin, jadi kita coba dengan yang efek dengan anti mineral kortikoid pada
Ya. Selinda. Saya pikir dua kasus ini boleh kita jadikan case report, karena kemarin aja di ACE saja karena ada orang dengan penggunaan dihydrogesterone untuk menekan endometriosisnya dan kemudian hamil spontan. Ini kan luar biasa. Ini juga sesuatu yang harus kita pelajari tentang potensi dari dihydrogesterone untuk digunakan sebagai hormonal treatment pada endometriosis tapi tidak mengganggu molekulogenesis. Nah ini sangat menarik nih buat kita kaji ya. Jadi mungkin nanti coba kita cari ada literaturnya nggak ya yang melaporkan tentang dynogest dan endometriosis. Karena seperti tadi, jangan-jangan penggunaan progestin sejenis. Sebenarnya dynogest dia kan retroprogesterone. Dia retroprogesterone. Nah, jadi dia karakternya memang mendekati progestin. Akan tetapi dengan cara melakukan modifikasi pada struktur kimianya, dengan melakukan bending, jadi dibengkokin struktur kimianya, maka hilang farmakokinetiknya. Jadi bukan hilang, tapi dia dapat memperbaiki kinerja farmakokinetiknya. Kita tahu progesteron itu kalau diberikan, maka dia harus selalu diberikan dalam bentuk micronized untuk menghindari kerusakan pada asam lambung, dan kemudian dengan dosis yang tinggi. Coba rata-rata dosisnya 100, 200, 400. Ya. Kenapa? Karena first pass effect itu masalah. Karena dia sama dengan progesteron, maka dia dengan mudah dikenali dan dimetabolisme. Beda dengan progestin. Nah, retroprogesteron ini pintar. Dia bisa menggunakan karakter progesteron, tapi farmakokinetiknya itu mengikuti progestin. Itu hebat. Jadi belum ada keterangan ya tentang ini. Gak ada keterangan sama sekali. Coba nanti kalau ada kesempatan coba ditelaah lagi. Nah, terus kemudian setelah penggunaan noretisterol, next dia tidak benar visa. Gimana? Ada apa? Biasanya justru terbalik. Visan masih Biasanya bleeding, visan kasih combine dengan noretisterol bisa. Ini noretisterol di combine dengan visa. Kenapa nggak noretisterolnya aja yang di double bisa? Nah ini juga maksud saya men-trigger pertanyaan-pertanyaan ini juga, dan kalian juga ya. nanti kalau ketemu pasiennya lagi coba lakukan analisis lebih dalam lagi. Kenapa? Karena sekali lagi saya tertarik dengan medical treatment ini karena one doesn't fit all. Saya terus terang beberapa hari terakhir ini saya dapat pasien dari luar daerah yang bermasalah dengan treatment progestin. Menarik banget. Ya nanti saya cerita salah satu. Ya tadi malam dia baru kontrol dan dia akan pulang ke daerah. Nah ini pentingnya kita melakukan analisis. Ya. Nah terus kemudian dia diberikan agonis. Nah pertanyaannya ini mirip kayak pasien saya semalam, tapi saya pengen tahu dulu nih dari sini. Jadi setelah diberikan Norelux dan agonis, nanti saya kalau bisa pengen tahu nih line ininya langsung. Karena kita harus exercise dengan kasus-kasus kayak gini, kita jangan exercise dengan kasus-kasus yang kalau Profesor Mahfud bilang recehan. Ya. Jadi kita coba berani menganalisis kasus-kasus yang kompleks, yang sulit. Ya karena kalian berada di level konsultan. Nah sekarang apanya dari GnRH agonis ini yang jadi masalah? Apa yang dianggap tidak respon?
Dok, izin saya ini dulu dok timelinenya. Jadi yang awalnya pada tahun 2022 memang dia dapat Norelum dulu dengan keluhan masih adanya bleeding dan nyeri, baru ditambahkan agonis. Agonisnya itu pain-nya berkurang tapi masih keluhannya bleeding. Nah, oke. Stop sampai di situ. Jadi tahun 2022. Stop sampai di situ dulu. Ini adalah fakta. Tapi buat kita yang paling penting adalah pola berpikir. Kenapa orang diberikan noretisteron in the beginning, terus karena dianggap tidak respon, maka kemudian dia menambahkan agonis. Nah, ini kenapa? Kalau misalnya, oke, saya tanya sama Fitri ya. Kalau kamu punya pasien seperti ini dengan penggunaan progestin, ya, terus kemudian dianggap gagal, terus pilihan berikutnya adalah agonis. Kira-kira kenapa tuh? Apa perbedaan? Jadi sebenarnya konsepnya adalah apa perbedaan antara progestin dengan agonis? Karena dengan memahami mekanisme kerjanya, jadi kita tahu kenapa saya membutuhkan agonis. Karena besok hari Minggu saya kan akan bicara tentang pain endometriosis. Nah, saya mau ngasih lihat new paradigm. Stepwise hormonal treatment. Itu kan kalau kita lihat selalu first line-nya COCP, second line-nya mungkin progesterone, third line-nya adalah agonis. Petra dia enggak lagi bikin 1, 2, 3. Horizontal. Artinya di sini tidak ada first line, tidak ada second line, tidak ada. Everything should be individualized. Pada saat kamu membutuhkan GnRH, silakan pakai GnRH. Pada saat kamu membutuhkan progestin, pakai progestin. Pada saat kamu membutuhkan COCP, pakai COCP. Nah, itulah kata kuncinya. Kamu harus tahu mekanisme kerja dari masing-masing regimen itu. Ya. Itu yang paling penting. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah start dengan progestin, kapan saya membutuhkan agonis? Ada yang bisa berhipotesis? Enggak. Jadi saya jika kita bilang progestin itu memberikan efek anti estrogen, dan karena pada pasien pain karena endometriosis itu kan estrogen disease yang kita perlu tekan, sehingga apabila kita dengan pemberian progestin tidak bisa menurunkan estrogen, kita lakukan penekanan dari atas, jadi deregulasi sehingga estrogen bisa turun. Tadi kita baru saja menyatakan bahwa progestin juga memiliki efek antigonadotropin. Artinya mekanisme kerja progestin tadi disampaikan oleh Golda juga ada yang seperti central effect dan peripheral effect. Nah, kenapa kita membutuhkan agonis? Dia juga memiliki central effect, kecuali kalau dia tidak memiliki central effect. Semua progestin itu ada antigonadotropin efeknya. Nah, nanti Anda silakan lihat single list itu. Ya. Mau kasih ada. Hah? Memang positif semua pada Nah, yang kalau memang positif semua artinya, kenapa kamu menggunakan dua obat yang mekanismenya sama? Nah, inilah yang saya bilang kekurangan dari guidelines medical treatment pada endometriosis. Kita tidak diajak untuk melakukan deep analysis. Itu yang saya ingin mengisi kekosongan itu. Karena
pain ini bisa kita gunakan nanti besok ya saya spoiler sedikit aja. Saya ingin menggunakan pain ini sebagai indikator dari early diagnosis. Dan the second, saya ingin menggunakan pain ini sebagai indikator dari therapy. Nah, itulah makanya penting kita memahami pain. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan bahwa kalau orang sudah diberikan progestin, lalu kemudian pain-nya masih eksis, maka sebagai seorang saintis itu kita akan timbul sebuah pertanyaan, istilahnya tentu pertanyaan penelitian, karena kita melakukan lagi cycle dari apa istilahnya? Ya literatur searching. Bukan, iya, artinya kan everything kan start dari adanya diskrepansi antara reality dengan ekspektasi. Ya, kita ekspektasinya memberikan progestin, bekerja, tapi ini kok enggak. Jadi ada mismatch antara reality dengan ekspektasi. Nah, seorang saintis kalau melihat ada diskrepansi antara realitas dengan ekspektasi, maka dia akan mulai mengeluarkan hipotesis. Nah, kemudian hipotesis ini harus diuji. Nah, itu sebenarnya analisis kita di klinik seperti itu, cuma dikerjakan dengan cepat. Kalau tesis itu kan diuji terus di setiap ini. Kalau kita enggak, kita pola berpikirnya harus cepat. Nah, tentu hipotesis kita kalau melihat seperti ini. Contohnya, kalau saya menghipotesiskan tentang keguguran berulang, saya tinggal melihat dua aspek: faktor maternal, faktor product of conception. Gampang. Setelah itu baru kita breakdown satu demi satu. Nah sekarang, kalau seperti ini, menurut kamu apa yang mungkin bisa menjelaskan kenapa orang yang sudah diberikan progestin kok pain-nya begini? Biasanya jadi endometriosis atau beyond endometriosis, jadi from the lesion atau dari yang lain. Nah, jangan lihat cuma satu sisi, lihat both ways. Obat endometriosis atau beyond endometriosis, Ya. kan harusnya begitu, ya, harusnya begitu. Jadi kita pengen tahu apakah obat kita yang memang kurang efektif menekan pain, atau kedua memang karakter endometriosisnya ini ya, Aktivitas dia, interaksi. dia bisa mengenerate estrogen sendiri dan seterusnya. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah beyond endometriosis. Kalau kita bicara beyond endometriosis, jangan terlalu sempit hanya menganalogikannya dengan hiperalgesia, allodynia, atau central desensitization. Tapi juga sekarang para ahli mengkaitkannya juga dengan apa? Comorbidities. Ya, jadi kita cara menganalisisnya kayak gitu. Ya, saya pengen mengajak semuanya untuk mulai mencoba untuk menganalisis penggunaan progestin dalam terapi endometriosis dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apakah progestin kita sudah kerja dengan baik, apakah ada indikator yang diteliti oleh dokter untuk menyatakan bahwa progestin kita sudah bekerja dengan baik? Ya, apapun itu. Ya, mau menggunakan quadruple silakan, mau apapun, tapi at least dia harus memahami mekanisme kerjanya dan apa yang dia ekspektasi. Ya. Kita tahu tadi bahwa progestin basically bekerja secara dual. Ada central, peripheral. Central dia artinya bekerja menekan gonadotropin. Artinya kalau kita menekan gonadotropin, maka kita akan expecting there will be no folliculogenesis. Kalau tidak ada folliculogenesis, maka apa yang akan kita expect?
estrogen turunnya estrogen. Turunnya estrogen. Makanya saya pengen tahu saat itu dia meneliti atau menelaah apakah progestin saya sudah berhasil menekan estrogen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, progestin ini bekerja di perifer. Kalau kita bilang perifer, dia bekerja di mana? Di lesi endometriosis. Apa yang terjadi di intralesi endometriosis? Saya pengen tahu. Mungkin Daryl bisa menjelaskan apa yang terjadi intralesi. Dia akan ada Saya mau coba-coba. Udah, apa? dia akan menghambat growth dari lesi endometrial tissue-nya itu dengan cara kalau pada perifer dia juga mengaktifasi hormon mengaktifasi enzim 17 beta HSD2 yang mengkonversi estradiol menjadi estrogen, jadi lebih weak gitu. Ya. Dan regresi dari endometrium. Oke. Ada sebagian ini cuma yang penting dalam menjelaskan itu mengelaborasi semua dengan sebuah tujuan. Menipiskan Karena endometrium. apa yang terjadi pada intralesi endometriosis sebenarnya semua kembali pada bagaimana saya bisa survive. Karena tahu dong definisi endometriosis adalah ditemukannya endometrial-like tissue outside of the uterine cavity. Yeah. Ini definisi. Dan sudah secara natural ya, di dalam tubuh kita, kalau ada sel yang berasal dari sebuah organ keluar dari environment-nya, umumnya tidak akan mati. Kalau enggak nanti bayangin sel liver bisa turun, nektar di mana-mana, sel ginjal nektar di mana-mana, nggak bisa. Nah, akan tetapi istimewanya dari endometriosis ini adalah ada endometrium cells yang bisa survive di peritoneal cavity. Itu istimewa. Jadi artinya apa yang terjadi di dalam endometrial depletion itu adalah ditujukan agar dia survive. Bagaimana dia survive? Maka kata intinya adalah dia harus memiliki estrogen. Ini kata intinya. Jadi artinya harus ada steroidogenesis. Nah, itulah kenapa kalian mencoba memotong mata rantai. Akan tetapi kalian harus tahu apa yang terjadi di dalam endometrial depletion itu. Apabila estrogen itu ada, maka dia akan mengaktifkan banyak sekali hal yang akan memaintain survival dari endometrial depletion. Akan tetapi sialnya pada saat estrogen itu duduk di estrogen reseptor, maka sebagian besar estrogen reseptor yang ditemukan pada endometriosis adalah estrogen reseptor beta. Dan konsekuensinya adalah ini akan memancing timbulnya inflammation. Itu masalah. Jadi bukan maksud si endometrium itu, cuma dia memang gara-gara dia menginjus estrogen action di situ, maka dia akan memancing terjadi inflammation. Nah, sialnya inflammation ini justru akan semakin mengenerate steroidogenesis. Jadi ini lingkaran setan. Jadi itulah kenapa divisi kita satu-satunya yang menggunakan istilah immunoendocrinology. Karena memang saya salut juga sama senior-senior kita dulu yang sudah thinking beyond, bahwa dia tahu bahwa it's very impossible untuk menguasai ilmu endokrin tanpa menguasai imunologi.
ternyata endometriosis memberikan kita sebuah contoh yang sangat baik, di mana setelah estrogen itu muncul dan berinteraksi dengan estrogen reseptor beta, maka dia akan mengaktifkan siklus oksigenase dan terbentuklah prostaglandin. Dan interaksi ini juga akan melepaskan banyak pro-inflammatory cytokine dan ternyata juga akan memicu lepasnya steroidogenic factor. Steroidogenic factor. Steroidogenic factor ini adalah merupakan sebuah faktor yang sangat penting untuk menginisiasi steroidogenesis. Dan apa yang dilakukan oleh steroidogenic factor tadi? Mengaktifkan enzim aromatase. Akibat adanya enzim aromatase di intralesi, maka dia tidak perlu tergantung banget dengan estrogen yang berasal dari gonad atau ekstragonad. Maka dia dengan mudah mensintesis estrogen de novo menggunakan androgen yang berasal either dari ovarium atau dari adrenal. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ternyata kan kita tadi udah sampaikan, harusnya estrogen kan menaikkan reseptor progesteron. Ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Karena yang berinteraksi adalah estrogen reseptor beta, maka ini justru akan menambah progesteron reseptor, sehingga tidak ada efek regulasi anti estrogen. Nah, jadi ada 3 hal di dalam intralesi yang terjadi. Pertama, steroidogenesis, progesterone resistance, dan inflammation. Nah, inilah kata kunci bagaimana kalian menghadapi endometriosis. Artinya, lingkaran setan itu harus dipotong. Nah, itulah kenapa kita ingin mencoba menilai minimal apakah obat saya sudah bekerja untuk menahan estrogen yang berasal dari gonad dengan cara central inhibition, dan saya juga berusaha untuk menahan aktivitas steroidogenesis di lesi dengan cara menduduki progesteron reseptor pada lesi endometriosis. Karena kalau progesteron reseptornya masih ada, maka apabila diduduki maka dia akan menekan efek steroidogenesis, dan yang kedua adalah metabolisme estrogen. Kita tahu metabolisme estrogen vice versa, ada 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase type 1, dan diketahui di lesi endometriosis 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase tipe 1 jauh lebih dominan daripada yang tipe 2. Tapi dikatakan karena efek inhibisi dari tipe 2-nya, bukan karena tipe 1. Ya. Nah, ini akan membuat estradiol yang ada di situ makin poten. Ya. Nah, jadi itulah kenapa dalam mendesain quadruplex saya mencoba menilai estrogen di sistemik karena pengen tahu sentral efek dari progesteron. Dan saya paham betul bahwa estrogen itu bukan cuma ada di sistemik, tapi juga mungkin terjadi pada de novo. Jadi even estrogen itu rendah, tapi kalau SM sintesis de novo-nya masih ada, maka tentu nonsense. Kita bohong-bohongan aja sebetulnya. Ternyata dia masih mendapatkan estrogen dari steroidogenesis yang ada di intralesi. Nah, harapan saya adalah progestin yang saya berikan akan bekerja pada lesi. Dan kalau misalnya progestin saya berhasil bekerja pada lesi, maka tentu steroidogenesis ini akan ditekan. Dan kalau steroidogenesis ditekan, maka
reaksi inflamasi yang terjadi akibat lingkaran setan itu pasti akan turun. Itulah kenapa saya mengukur CA125. Karena saya ingin melihat both sides nih, antara central effect dan peripheral action dari progestin. Paham ya? Bisa ngikuti alur berpikir. Nah, jadi kalau pada kasus ini, kenapa dia harus diberikan agonis? Karena kalau kerja agonis gimana? Saya lihat. Dia akan terus kalau dia nempatin reseptor di situ apa yang terjadi? Ya gimana caranya? Kali gimana kerja dari dianaris agonis? Sita? Kita akan menempati reseptor yang di reseptor, jadi efeknya tentu tidak ada pertumbuhan folikel, jadi tidak ada produksi estrogen. Kamu bicara agonis atau antagonis nih? Saya lagi nanya tentang dianaris agonis. Nanti itu pertanyaan berikutnya soal. Kalau kamu sudah berhasil menjelaskan tentang mekanisme kerja agonis, baru nanti saya tanya yang antagonis. Kalau yang agonis dia kan menduduki reseptor GnRH dok sebetulnya, tapi yang membedakan adalah kenapa dia bisa ada efek down regulasinya, karena dia akan menduduki, lalu dia akan terjadi internalisasi reseptor dok, dan dia akan berikatannya lebih panjang, sehingga GnRH yang dilepaskan jadi reseptornya tidak ada. GnRH endogennya jadi tidak ada karena sudah diduduki terus menerus oleh si reseptor, oleh si GnRH agonis tersebut. Apa bedanya kalau dia diduduki dengan GnRH yang asing? Half time-nya dok, half life-nya. Jadi dia diduduki, lalu dia akan diinternalisasi ke link reseptor ke dalam gitu. Mekanisme kerja GnRH reseptor memang seperti itu. Kalau GnRH reseptor itu diduduki oleh GnRH yang asli, maka dia akan terjadi internalisasi. Kompleks ikatan antara GnRH dengan GnRH reseptor itu kemudian masuk ke dalam, dan kemudian dia akan berada seperti diam vakum, dan kemudian akan datang disusun, lalu kemudian memecah ikatan itu, dan kemudian setelah itu baru dia akan berinteraksi dengan gen yang memang menjadi targetnya, dan kemudian reseptor itu akan shuttling kembali ke permukaan. Jadi internalisasi itu adalah sesuatu hal yang normal dalam mekanisme kerja GnRH. Tapi apa yang menjadi istimewa dengan GnRH agonis? Ada nomor 6 itu, sehingga akan ada, jadi yang bisa bilang half life-nya berbeda-beda. Iya, karena nomor 6 itu ada apa dengan nomor 6? Diganti dengan misalkan electrolyte atau petroleum. Iya, kan ada istimewa apa? Nomor 6 itu apa? Nomor 6 itu apa? Orang nggak ngerti maksud nomor 6. Hah? Anda bisa menjelaskan what is the meaning of GnRH in terms of structure? Terdapat 11 rantai karbon yang kemudian dia akan bekerja dalam menduduki reseptor yang kemudian Coba tanya sama Fitri yang sering menggunakan GnRH di Jambi. Duta Pak Morelli kan? Biasanya tiketnya udah di jawab juga, gimana? GnRH adalah dekapeptida. Masih artinya? 10 rantai kan? Ada 10 asam Asam amino ya, itu asam amino. Karena rantai asam amino itu namanya peptide.
Ya. Ya. Nah, pertanyaannya, GnRH kenapa nggak pernah kita ukur di blood circulation? Kenapa cuma gonadotropin? Karena itu di sirkulasi portal tuh, hypophyseal portal system. Iya, Nggak bisa kenapa dicek. dia cuma ada di portal system? Karena memang benar inventor dari GnRH itu baru bisa mengisolasi GnRH itu dari portal system dari hewan. Dia baru tahu, oh ternyata FSH itu ada lagi yang meregulasi. Dan itu namanya GnRH. Tapi dia nggak bisa dapetin itu di peripheral circulation. Kenapa? Karena cepat di breakdown. Half-life. Cepat di breakdown di Ya, darah. cepat di breakdown. Kenapa? Karena ada yang dikenal sebagai restriction site. Jadi ada enzim yang namanya endopeptidase dan dia mengenali restriction site pada posisi asam amino nomor 6. Itulah kenapa orang memanipulasi pembuatan GnRH agonis itu dengan mengganti-ganti Nomor 6. nomor 6 asam amino. Ya. Nah, itu jadinya. Itulah kenapa ya. Jadi artinya kan half life-nya kan. Apa ini? Jadi yang membedakan dengan GnRH asli artinya half life-nya. Sekarang coba tolong jelasin. Kenapa dengan membuat half life-nya menjadi lebih panjang kok bisa dijadikan obat? Ada apa di situ mekanisme? Internalisasinya menjadi lebih lama, lebih sulit dibreakdown, sehingga sakling keluarnya itu akan lebih lama lagi. Jadi artinya kalau dia sudah duduk di reseptor GnRH-nya maka Tidak bisa didegradasi. tidak bisa didegradasi, maka reseptor itu akan tetap tertahan di dalam, dia tidak shuffling keluar. Jadi reseptornya hilang dari permukaan sel gonadotrop. Ya, itu kan kerjanya di sel gonadotrop kan. Ya. Nah, sekarang dengan membuat mekanismenya seperti itu, apa yang terjadi? Kalau misalnya kamu memberikan GnRH terus duduk di GnRH reseptor dan kemudian dia masuk ke bawah ke dalam ke internalisasi, terus kemudian apa yang terjadi? Flare dulu. Kenapa harus terjadi flare? Karena rapid desensitization awalnya itu pas dia baru masuk dan berikatan dia ke dalam. Kenapa nggak flare-nya terjadi terus menerus? Kan dia duduk terus di situ. Karena dia hanya menghabiskan stok yang ada di reservoir di hipofisisnya itu kan dia kan kalau untuk FSH generalnya seperti ada reservoirnya di hipofisis, sehingga pada saat flare awal hanya stok itu saja yang dihabiskan Kenapa dia nggak bikin stok lagi? karena reseptornya udah nggak balik ke permukaan lagi loh. Jadi ya ibaratnya menghabisin di gudang tapi nggak bisa dikan, tapi udah nggak balik si reseptor gonadotropin ke permukaan. Oke. Di salah satu textbook memang dinyatakan gonadotrop itu memiliki dua kompartemen. Kompartemen yang pertama itu seperti sebuah tadi storage yang ada gonadotropin yang memang sudah siap untuk rilis, tapi ada bagian dapurnya yang akan mengenerate gonadotropin. Pada saat kita membuat agonis itu duduk di GnRH receptor dan kemudian mengalami internalisasi, basically dia akan menginisiasi lepas gonadotropin baru. Akan tetapi dia karena tidak balik lagi ke permukaan, maka tidak ada yang menginisiasi lagi untuk pembentukan gonadotropin lagi. Ya layaknya seperti gonadotropin itu di squeeze, jadi peres habis-habisan sehingga isinya keluar semua, maka timbullah sebuah fenomena yang disebut sebagai flare. Ya. Nah setelah flare ini lewat ya habis kan, nggak ada lagi produksi. Nah disitulah baru terjadi down regulation. Anda harus bisa menjelaskan itu ditanya di salah satu station ujian dan sampai nggak bisa jawab tentang mekanisme perbedaan agonis dan antagonis.
Nah sekarang Sita tadi, nah, kalau perbedaan dengan agonis, kalau antagonis gitu. tanpa transaksi. Jadi ketika menempati reseptor yang di thalamus itu jadinya dia akhirnya menghambat pertumbuhan yang gitu. Jadi seperti menfollikel. Enggak, kan yang agonis juga duduk di reseptor. Perbedaannya apa? Kan sama-sama duduk di reseptor GNRH. Cuma bedanya Fitri, antagonis. Sama-sama. Agonis juga akan mensupresi FSH dan LH. Sama, semuanya akan melakukan down regulation. Cuma pertanyaannya mekanismenya bagaimana? Angga, Ini bekerja dengan memblok langsung ikatan dari GNRH terhadap reseptornya. terus Kemudian memblok begitu. jadi tidak ada efek apa atau apa itu. Ya, kalau memblok akan terjadi internalisasi atau enggak? Tidak. Tidak terjadi internalisasi. Jadi di situ perbedaannya. Ya. Seperti itu. Jadi dia inhibisi. Dia menduduki saja, tapi tidak menimbulkan sebuah aksi. Dia cuma nutup aja. Nutup agar GNRH nggak bisa duduk di situ. Nah makanya kita bisa lihat down regulationnya akan terjadi secara instan. Beda dengan agonis, dia harus melalui fase flat. Kalau ini instan. Makanya sekarang ya, sudah mulai akan bermunculan obat-obat antagonis karena dia segera dengan instan akan menekan hormon gonadotropin dan ini diberikan secara oral. Bahkan ada obat-obatan antagonis yang sudah dikombinasi dengan AdBack therapy. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, ini yang kita juga sangat tunggu-tunggu obat itu, karena mungkin ini juga cukup efektif untuk menekan gonadotropin pada kasus-kasus seperti ini. Ya, jelas ya. Nah sekarang lagi Darren yang terkait dengan setelah pasien ini mendapatkan gonadotropin, apa yang terjadi? GNRH agonis apa yang terjadi? Masih ada keluhan bleeding, dok. Jadi masih ada bleeding. Iya. Terus Dan selain memang bleeding, setelah bleeding memang dilakukan telaah endometrium masih tebal dalam pengaruh progestin dan agonis sehingga dilakukan hysteroskopi memang ditemukan polip, dok. Jadi waktu itu sudah dilakukan hysteroskopi, polipektomi untuk selain bleeding polip, tersebut. endometriumnya ada di divine nggak nih? Nggak ada data, dok. Patolog biasanya kan patolog nggak cuma lihat polip, mungkin dia melihat endometriumnya ada di bawah pengaruh hormon apa? Ada endometrium dengan pengaruh progestin. Justru Pengaruh progesteron disertai dengan peradangan akut dan kronik non spesifik. Dan waktu itu endometrium lainnya berapa? Yang bulan Mei saya nggak ada datanya, dok, mohon maaf. Yang pas saat Maksudnya yang sebelum histologi nggak ada ketebalan endometrium. maaf nggak ada, dok. Jadi sekarang polip ini juga rekuren, dok. Maksudnya dengan tahun 2023, tahun ini pun kembali ada lagi, tapi itu bukan indikasi utamanya, tapi menunjukkan bahwa mungkin masih ada sintesis estradiol yang mungkin de novo dari intraleksi karena circulating estradiolnya sudah rendah 9, tapi dengan adanya growth dari polip maka kita kan berpikir apakah ada Ini dari estradiol leksi 9 di bawah pengaruh obat. gitu, dok. Pasca agonis dan visan. Enggak, maksudnya pasca agonis dan visan. Enggak Maksudnya dilanjutkan. pasca agonisnya tapi dilanjutkan dengan visan, dok. Jadi agonisnya selesai tapi dilanjutkan dengan Iya. visan. Dan dari sejak
penyuntikan agonis terakhir sampai didapatkan estradiol 9,9 itu jaraknya 10 bulan. Oh, jadi dari suntikan terakhir itu sudah jaraknya 10 bulan sampai sekarang dengan estradiol 9,9 pikogram. Kita masih mendapatkan Endometrium relatif tebal. endometrium yang relatif tebal. Ini udah jadi sesuatu yang perlu kita waspadai. Tapi lesi. Karena ini proliferasinya siapa yang meregulasi kalau misalnya estradiol yang berasal dari gonad ini aja udah kita tekan. Artinya ada sesuatu yang sifatnya lokal yang dapat memancing itu. Tapi nanti kalau memang misalnya nanti ini akan melakukan tindakan definitif, maka kalau bisa coba kita minta PA juga melakukan pemeriksaan khusus untuk endometrium hanya ingin tahu apakah sudah mulai terjadi tanda-tanda hiperplasia atau karena kita mau tahu kenapa kira-kira ini terjadinya kenapa. Before Ini kan endometrium. kita bicara endometrium ectopic, kita bicara endometrium ectopic, estradiol ditekan, tapi endometrium masih tetap. Ini bukan endometrium ectopic, ini ectopic masih di intrakapital. Nah, analisisnya kalau secara masih menemukan ketebalan, kalau saya ketemu pasien, saya mikir dua hal, dok. Apakah ini memang satu ada structure problem seperti ada polip, atau kedua memang masih ada sintesis lokal dari tapi katakanlah polip itu sendiri akan develop di bawah pengaruh estrogen dan inflamasi. inflamasi. Kita kayaknya nggak bisa karena tadi udah paham ya antara hubungan steroidogenesis dan inflammation. Nggak bisa dipisah. Kayaknya ini sesuatu yang sifatnya apa? Vicious circle. Ini yang tidak kan. Nah, jadi artinya kita harus agak hati-hati dalam hal ini. Ya, kalau kita sudah melihat fenomena bahwa kita sudah menekan estradiol sistemik sampai rendah dan kita masih mendapatkan fenomena endometrium, jadi ini tentu akan menjelaskan tentang apa patogenesis dari endometriosis itu sendiri. Karena salah satu teori tentang endometriosis yang menjelaskan kenapa endometrial-like structure ini kemungkinan berasal dari endometrium, karena mungkin karakter dari endometrium pasien ini kan memang istimewa. Jadi meskipun endometrium ini tumpah keluar, maka dia bisa survive dengan karakter yang istimewa yang tidak dimiliki oleh endometrium orang non endometrius. Nah, itu yang mungkin bisa kita jelaskan. Ya, biasanya kan highly proliferative index, less apoptosis, more angiogenic, more inflammation, jadi karakter-karakter, dan yang terpenting adalah less progesterone release. Ini untuk tadi sebelum dokter lanjut, kenapa kita tidak maksudnya dari ini seluruh progestin punya ada androgenik, terus kenapa jadi harus memilih harus kita pakai GnRH agonis atau nanti ada agonis? Jadi kapan gitu kan semua progestogen itu ada efek anti gonadotropiknya. Jadi di mana tempatnya pemberian? Nah, itu kan diajarin bahkan termasuk OCP itu kan ada estrogennya juga, padahal ini lesinya lesi estrogen. Nah, Di mana tempat ini dua yang lain pilihan? Nah, pertama ya, saya jawab dulu. Kadar yang kita ukur itu kan sebenarnya ini membuat ada pemberian progestin ini bisa long lasting. Ya, kenapa kita harus membuat pemberian progestin ini harus long lasting? Karena kalau estradiolnya terlampau rendah, maka dia nggak bisa long lasting. Dia pasti akan muncul gejala-gejala premateri.
Dan penggunaan progestin ini diharapkan karena efek antigonadotropik yang tidak terlalu kuat, maka tentu kadar estradiol itu akan berada pada window of therapy. Itu kan yang kita inginkan. Nah, jadi kapan ini bisa harus kita lakukan? Ya tentu pertama kalau kita tidak berhasil menekan estradiol ini, maka kita membutuhkan sebuah agent yang secara kuat menekan sentral, which is adalah agonis. Dia kan dia juga menekan sentral, tapi kan tidak kuat. Ya, nah, gitu. Lalu peran dari pil KB kombinasi. Kira-kira ada pendapat dulu kan sebelum kapan kita harus hati-hati menggunakan pil KB kombinasi pada penderita endometriosis? Ya, artinya bukan hati-hati dalam apa, tapi kita harus hati-hati dalam arti melihat efek yang terjadi, apa yang harus kita perhatikan pada penggunaan pil KB kombinasi. Efek estrogenik dari pil KB-nya dok. Iya. Dan bagaimana Efek estrogeniknya akan di dinetralisasi counter oleh oleh pain. progestin. Ya. Nah, tapi apa sesuatu yang perlu kita waspadai dalam penggunaan? Tadi resistance pada lesinya dok. resistance apa? Progesterone Iya, resistance. Iya. Progesterone resistance. Kan Sehingga tadi nggak saya bisa katakan meng-counter. ada 3 karakter yang terjadi pada lazy intralacy endometriosis, ya kan? Steroidogenesis, inflammation, dan Resistance. progesterone resistance. Nah, jadi artinya kalau kita memberikan combine secara progestinnya resisten, itu Estrogeniknya kayak akan kita dominan. ngasih estrogen doang. Ya, ya, ya. Nah, disitulah makanya kita harus memilih dan memilah kapan kita pakai combine, kapan kita pakai progestin, kapan kita pakai agonis. Berarti misalnya kalau kita mau lanjut dengan COCP dok, misalnya pasiennya juga ada kebutuhan untuk kontrasepsi, berarti tetap sebaiknya trial dengan P dulu ya dok? Sebenarnya bukan masalah kontrasepsi. Saya pikir tiga-tiganya punya mekanisme kontrasepsi. Tapi apa perbedaan combined oral contraceptive pills dibandingkan dengan progestin? In terms of apa? Central effect-nya gitu. Lebih dominan Iya, lebih kuat lah down ya. regulationnya dibandingkan progestin. Lihat, dia punya 2 feedback negatif yang dia letakkan sama-sama, estradiol dan progestin. Ya pasti down regulationnya jauh lebih kuat daripada menggunakan progestin only. Cuma kalau kita mau menggunakan COCP, lihat ini pasien ini ada potensi progesterone resistant. Jadi artinya karena kita mau menekan estrogen lebih rendah lagi, tentu pilihannya bisa menggunakan agonis atau pil KB kombinasi kan. Ya. Sekarang kan tujuannya apa? Makanya saya lihat Petra Gria sangat smart bilang bahwa ini linear, bukan ada ini. Jadi semua obat itu tolong dipelajari karakter-karakternya, karena itu kata kunci kita dalam menangani kasus-kasus kayak gini. Jadi kita tahu kapan saya mau pakai COCP, kapan saya mau progestin only, kapan saya mau agonis, semua dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Ya. Nah, sekarang nih challenge. Down regulation antara agonis dan COCP kan sama-sama kuat. Cuma apa perbedaan yang menguntungkan kalau kita menggunakan COCP? Ada efek beyond contraception, efek additional dari progestogeniknya dok, tergantung preparat progestin yang kita gunakan. Ya, katakanlah kita nggak berbicara beyond contraceptive effect itu. Nah, karena pasien ini murni endometriosis, kita nggak lihat ada apa istilahnya mungkin PMS atau apapun. Kira-kira apa perbedaan down regulation yang diberikan
dikatakan oleh pil KB kombinasi dan agonis itu kan sama-sama kuat. Cuma apa keuntungan dari sinus? Estrogen. Dia kan mendown regulasi tapi sambil memberikan estrogen. Sementara agonis enggak ada estrogen sama sekali. Jadi kita tahu sama-sama down regulation tapi yang satu masih ada estrogen. Jadi makanya ini tergantung apakah itu menguntungkan atau enggak pada kasus ini harus kita timbang-timbang. KS. Kenapa? Ini kasus kedua sebentar. Ya, oke. Kasus kedua ini untuk nyonya 41 tahun dok dengan nyeri siklik pada luka operasi sesar sejak 3 tahun. Riwayat terapi pasien ini dia untuk keluhan sendiri dominannya sebenarnya nyeri pada bekas lukanya dok, bukan dysmenorrhea-nya. Dysmenorrhea-nya ada sedikit tapi tidak terlalu mengganggu. Kemudian pasien dengan riwayat terapi sudah diberikan agonis 3 kali dari sejak dari tahun lalu, tapi keluhannya tidak membaik dan masih dirasakan nyeri pada luka SC-nya. Dia lewat terapi terakhir heroin dalam 3 bulan terakhir sejak Oktober 2023. Kemudian pada USG, iya, lesinya ini di poliklinik dok. Jadi itu scar SC-nya itu yang ketutupan sonde, ukurannya sekitar 4 x 4 cm pada horizontal dan 3 cm vertikal. Dan saya coba lakukan USG di poli, kira-kira lesinya seperti ini dok, tidak mencapai fasia dok. Itu nggak seperti Bu Mimi yang kemarin dok. Jadi dan Doppler study-nya juga di poli tidak ada aktivitas color pada lesinya, sehingga ini direncanakan untuk eksisi nodul. Kalau kita bawah kulit di atas itu bisa mantap Kalau di atas di eksisi. Oh, jadi bisa mati. Ini nggak ada berkonspirasi. jadi di elips sampai kulit atas, Nah, tidak bisa di. makanya kalau kita lihat kayak gini, tipis banget gitu ya. Konsultan plastik nggak ada salah. Jadi dia bisa eksisi luas terus di flap. Dibanding kita eksisi bawah doang, kita biarin kulit itu bawah gitu. Oke, baik. Kira-kira perlu pakai ini ya? Mesh. Kalau dia nggak kena pasnya dia mungkin Iya. kena mesh. Ini masalahnya justru saya lebih khawatir kalau lihat tadi Defek dia kulitnya sampai ke dong. atas banget itu nanti kulit di atas tuh jadi kayak cuma skin grease gitu, nggak ada darah Iya. di bawah, Ya, bisa mati terus bolong. baik. Konsultasi plastik aja itu. Kita nggak pernah aware. Ya. Konsultasi plastik. Esok bisa di ruang. Tadi WC-nya langsung di atas lesi kan? Langsung di atas lesi dok, dari abdomen. Kayaknya ada USG yang pakai proteinnya kan? USG-nya tuh dulu di Nuewa dok, udah nggak ada dok alatnya dok, udah diambil. Ya nggak maksud saya kayaknya saya pernah USG dia di Kintan dia pakai proteinnya. Nggak ada ya? Alatnya udah nggak ada ya? Iya. Kalau kita pas eksisi nanti dia Jadi kita bongkar terus nanti plastik yang iya, kira-kira itu. bagus sih Boleh. kalau diskusi dulu sih tapi bagusnya ya. Kalau kira-kira mereka bakal mikir buat saya nggak ngebuang ke belakang. Iya, Oke. iya. Saya juga mikir pas tutup flapnya tuh gimana sih dok kemarin, jadi makanya mau konsul plastik atau enggak sekalian. Kalau desainnya sih. Buat dan KST hasil parade disuruh konsul plastik. Pasti perawat ruangan. Iya dok. KST berapa dok? Baik dok, itu aja dok. Oke. Oh ya tadi aja yang saya bilang saya mau share. Saya sama punya pasien tapi itu dikerjakan di luar daerah. Jadi dia waktu itu ada sempat riwayat IVF, terus kemudian dia dapat embrio cuma 5 tapi akhirnya dia cuma dapat 2 karena yang lainnya katakanlah kualitasnya sangat buruk. 2 ditransfer tapi nggak berhasil. Terus setelah itu dia mengalami apa istilahnya nyeri menstruasi dan diketahui ada adeno. Terus kemudian dia dilakukan tindakan reseksi, makanya di sini ada aneks gitu maksudnya kenapa directly harus direseksi. Post reseksi dia diberikan
treatment 3 bulan aman, tidak ada apa-apa. Tapi segera 1 bulan pasca agonis itu selesai, dia heavy bleeding. Nah, setelah heavy bleeding, dia dirawat karena dia sempat shock dan anemia. Maka di saat itu dia diberikan lagi agonisan, dan agonisnya 3M pula. Jadi udah langsung untuk 3 bulan. Nah, setelah itu diberikan agonis dan juga progestin, norepinephrine. Perdarahan berhenti. Nah, ini yang sayangnya kurang informasinya. Progestinnya dihentikan. Withdrawal bleeding berdarah banyak. Berdarah banyak lagi, masuk IGD lagi. Terus kemudian diberikan, dia bilang Tapros half dose, nggak tahu, nggak ngerti. Karena dia kan udah di bawah 3M. Ya, bisa. Setengah ampun. Tapros half dose. Terus nggak tahu. Nah, terus ya akhirnya lambat laun berhenti. Nah, dia mau minta second opinion ke Jakarta. Ini kenapa? Ya, bisa terjadi seperti itu. Adenonya masih. Tapi untung yang sekarang endometriumnya udah dipisah 3,9. Tapi yang lucu, kan saya pengen tahu dia sudah down regulated atau belum. Karena suntikan yang pertama itu sudah lewat dari 4 minggu. Nah, saya cek kemarin, FSH-nya masih 5,9, estradiolnya 30 di koma. Artinya ini kan belum optimal. Tapi karena dia masih tidak ada AUB dari jaringan endometriumnya tipis, ya saya bilang oke, kita observasi lagi. Jangan ada treatment apapun saat ini, kita wash out karena takutnya nanti kalau diberikan apa-apa jadi tambah berantakan. Dan saya rencanakan 4 minggu lagi saya mau review lagi estradiolnya. Saya 125-nya lumayan sampai 200-an, karena mungkin adenomyosisnya cukup aktif, tapi dia nggak ada kisah, hanya adenomyosis. Ya itu apa, jadi ya nggak tahu tuh efek dari pemberian half dose Tapros sementara sudah ada 3M yang jalan. Ini nggak tahu ada efeknya atau enggak. Dan itu aja sih. Coba nanti kita lihat 4 minggu dari sekarang udah down regulated. Ini harusnya efek klimakteriknya sangat-sangat. Sorry. Efek klimakterik kan sebegitu. Kebetulan kalau saya lihat pasiennya slightly overweight. Ya, jadi mungkin dia masih ada sumber. Cadangan. Jadi oke, ya jangan lupa hari Minggu ada acara Pogi Jaya. Wah, ini sih Raffles. Amoredit.